Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saya pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan yang empunya firman ini. Saat ini kami mau membaca dan juga merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati akan hati dan pikiran kami, supaya setiap kebenaran firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini boleh membuka hati dan pikiran kami untuk lebih mengerti akan kehendak dan rencana-Mu atas kehidupan kami. Hamba-Mu ini terbatas Tuhan, tapi Engkau yang memilih hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Untuk bungkus hamba-Mu dengan darah-Mu yang kudus, biarlah hamba-Mu boleh dapat menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 46. Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian boleh mengikuti dari Alkitab masing-masing. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Kora dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya ambil bagi kita adalah sama dengan judul perikop dari pembacaan kita di dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 12, ialah Allah adalah kota benteng kita. Mazmur ini menuliskan bahwa tujuannya adalah agar semua orang percaya dapat mengerti bahwa Allah yang hidup sanggup memelihara kehidupan kita. Bahkan dalam keadaan yang terpuruk, bahkan dalam keadaan yang sangat sukar, bahkan apalagi yang sedang kita hadapi saat ini, kita harus percaya bahwa Allah kita adalah kota benteng yang teguh. Tujuan dari penulisan Mazmur ini juga adalah untuk mengajak orang percaya untuk mencari perlindungan dalam menghadapi masa-masa yang kelam, dan memberikan juga keyakinan kepada kita sebagai orang percaya akan kemuliaan Allah dan segala yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan melihat mengapa Allah menjadi kota benteng kita yang teguh. Apa yang menjadi alasan bahwa Allah yang kita sembah adalah kota benteng kita yang teguh? Yang pertama adalah kita bisa melihatnya di dalam ayatnya yang kedua. Saya akan membacakannya bagi kita.
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah adalah kota benteng yang teguh, karena Allah adalah yang pertama, Allah merupakan tempat perlindungan. Mengapa Allah merupakan tempat perlindungan yang teguh? Karena Allah dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan itu bagi kita. Sehingga Allah mau melalui Mazmur ini, Allah mau mengingatkan kepada kita bahwa tempat perlindungan yang pasti itu hanya di dalam Allah. Yang kedua adalah mengapa Allah adalah kota benteng yang teguh. Bagian yang kedua adalah karena Allah adalah sumber kekuatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah sumber kekuatan kita. Artinya segala kekuatan itu berasal daripada Allah. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Allah yang memberikan kekuatan. Artinya ketika Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, maka kita akan mampu menanggung segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Asalkan kita menyadari dan mengakui bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah kota benteng yang teguh, yang mampu memberikan kekuatan pada saat kita menghadapi masa-masa yang sukar. Bagian yang ketiga, apa yang menjadi alasan bahwa Allah adalah kota benteng kita, itu di bagian yang terakhir, di ayatnya yang kedua adalah sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bagian yang ketiga adalah Allah sebagai penolong. Pertolongan Allah itu tepat pada waktunya. Dan dikatakan bahwa pertolongan Allah pada waktu kesesakan itu sangat terbukti. Saya percaya bukan saja Bapak Ibu sendiri yang sedang menghadapi masa-masa sukar saat ini, tetapi kita semua, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya sekalipun, kita sama-sama sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Tetapi mari kita melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika orang percaya yang berharap kepada Tuhan, pertolongannya itu sangat terbukti. Itu yang menjadi alasan mengapa Allah adalah kota benteng yang teguh, karena pertolongan Allah itu sangat terbukti. Kita ingat pujian yang sering kita mungkin dengar, dikatakan bahwa yang dinyanyikan oleh salah satu artis yang berkata begini, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pujian ini mengatakan bahwa ketika kita merasakan pertolongan Tuhan, harus ada pengakuan bahwa kita benar-benar terpesona akan apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Allah mau kita mengakui akan segala kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam kebenaran firman Tuhan berkata bahwa akuilah Allah di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya bahwa Allah mau kita tidak hanya percaya, tetapi kita membuktikan dengan iman kita bahwa kita benar-benar bersandar kepada Allah dan kita selalu terpesona akan apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Allah adalah kota benteng kita yang teguh, apalagi yang membuat kita ragu? Hal apalagi yang membuat kita merasa sedih akan pergumulan yang sedang kita hadapi? Melalui kitab Mazmur ini, Allah mau mengatakan kepada kita bahwa Ia adalah kota benteng yang teguh.
Ia menyediakan pertolongan, Ia memberikan kekuatan. Ia adalah tempat perlindungan yang tepat pada waktu kesesakan. Dan pertolongan Allah itu sangat terbukti. Mari kita menerapkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam langkah kehidupan kita, terlebih dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita kekurangan hikmat, di dalam surat Yakobus berkata bahwa mari kita memintakan hikmat kepada Allah yang mempunyai hikmat yang sempurna itu, supaya Dia memberikan kepada kita hikmat untuk bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di sini juga kita akan melihat, sama-sama kita akan melihat apa yang menjadi bukti sikap orang yang sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepada Allah. Mari kita sama-sama lihat di dalam Alkitab kita masing-masing, di dalam Mazmur pasal 46 ayatnya yang ketiga dikatakan bagian yang A, sebab itu kita tidak akan takut. Selanjutnya, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa apa yang menjadi bukti bahwa kita benar-benar percaya akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita adalah kita tidak akan takut. Dikatakan bahwa sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goyang, gunung-gunung goncang, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan itu goncang, tetapi kita yang sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, sedikit pun kita tidak akan memiliki rasa gentar akan apa yang terjadi dalam dunia ini. Kita akan tetap memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita. Yang menjadi bukti bahwa kita percaya akan kehadiran Allah adalah, mari kita lihat di dalam ayatnya yang keenam. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang keenam mengatakan bahwa ketika Allah ada di dalamnya, ketika Allah hadir di dalam kehidupan kita, maka kota itu tidak akan goncang. Maka kehidupan kita tidak akan mampu digoncangkan oleh badai kehidupan ini. Kita akan tetap kuat, kita akan tetap teguh dalam menghadapi pergumulan demi pergumulan. Karena Allah berjanji bahwa Allah akan menolongnya menjelang pagi. Artinya bahwa Allah menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat dan tidak lambat, tetapi akan indah pada waktunya. Ketika Allah ada bersama-sama dengan kita, mari kita tetap bersuka cita, kita tetap menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Allah. Jangan bersandar akan apa yang ada dalam dunia ini, karena itu tidak memberikan kita kekuatan. Tapi Tuhan mau kita datang bersandar kepadanya, karena Ia adalah sumber kekuatan. Kota benteng yang teguh, yang menyediakan pertolongan tepat pada waktu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berdoa menyerahkan semua jemaat Tuhan, biarlah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami sama-sama memperoleh kekuatan untuk lebih dekat lagi bersandar kepada Engkau dan tetap mengandalkan Engkau dalam saya pemeliharaanmu sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mempunyai firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom.